Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum Pak. Salam, silakan masuk nak. Pak. Silakan. Pak. Bagaimana kabarnya Ananda Keke? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Keke tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak. Oh ya, kemarin itu Bapak mendapatkan laporan bahwa ketika guru rapat, Keke tidak ada di kelas. Keke pergi kemana? Saya pergi ke kafe Pak. Oh, pergi ke kafe. Bapak tahu semua murid itu pasti ada melakukan kesalahan. Keke tahu apa manfaatnya pergi ke kafe itu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Lalu menurut Keke membolos itu benar atau salah? Salah Pak. Tidak Pak. Tidak dan saya bisa ditangkap sama Keke. Kenapa Keke membolos nak? Saya semalam itu merasa bosan Pak. Lalu ada teman saya yang mengajak saya bolos, makanya itu saya bolos Pak. Sekarang sudah sadar atau belum bahwa membolos itu salah? Sudah Pak. Baik anak-anak Keke untuk kedepannya ketika guru rapat supaya tidak terjadi lagi kesalahan, apa yang anak-anak Keke lakukan? Saya akan minta pelajaran Pak ke guru mata pelajaran masuk kelas. Bagus anak-anak Keke. Jadi dari kegiatan kita ini, apakah Keke sudah dapat makna dari kesalahan Keke? Sudah Pak. Terima kasih ya Pak. Baik anak Keke, Bapak doakan semoga anak Keke selalu sehat dan sukses serta untuk termotivasi lagi untuk belajar. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Silviani, siswa dari SMA Negeri 5 Pariaman. Setelah melakukan segitiga restitusi ini, saya merasa tenang dan lega. Dan di setiap siswa yang mempunyai masalah tentunya mempunyai jalan keluarnya sendiri. Terima kasih. Salam. Silakan masuk, Bel. Silakan masuk. Terima kasih Anak Abel sudah mau datang menemui panggilan Bapak. Bagaimana kabarnya Ananda? Alhamdulillah baik Pak. Ananda Abel tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, kemarin aku ujian saya mencontek. Dari mana kronologinya? Jadi saya waktu itu membawa catatan kecil ke dalam ruangan ujian. Ketahuan sama guru pengasih Pak. Oh, seperti itu. Bapak tahu bahwa tidak semua manusia yang sempurna. Tapi Abel bagus sudah mengakui kesalahan Abel. Iya Pak, saya minta maaf ya Pak. Abel tahu nggak mencontek itu benar atau salah? Salah Pak. Saya tidak jujur dan mengerjakan soal ujian. Untuk kedepannya, kalau orang ujian lagi, apa yang akan Abel lakukan? Saya akan belajar lebih giat lagi Pak dan bertanya kepada guru mata pelajaran itu kalau saya belum paham dengan materi pembelajarannya. Bagus, Bapak yakin guru pasti akan mau dengan senang hati menjelaskan pelajaran kepada Abel. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi Mbak Abel, untuk kedepannya Bapak sarankan agar lebih rajin lagi belajar dan semoga sukses di ujiannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Melani Putri, siswa SMA Negeri 5 Pariaman. Setelah melakukan kegiatan segitiga restitusi ini, saya merasa lega sekali dan tidak tertekan sama sekali. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Tanamkan di dalam dada profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah alamin dan bersalawat kepada Nabi yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Iskandar Rahman selaku CIP yang hari ini akan mendiseminasikan materi kepada kita mengenai
Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan pemaparan Bapak Iskandar mengenai budaya positif. Semoga Bapak Ibu apa yang dipaparkan oleh Bapak Iskandar nanti dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam proses PBM di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja persilakan Bapak Iskandar untuk memaparkan materinya. Silakan kepada Pak Is, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kesempatannya yang diberikan oleh Bu Cici. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu, dari tadi Bapak Ibu mungkin sudah capek mengajar, lalu banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Sekarang saya ingin memberikan dispensasi kepada Ibu agar Bapak Ibu bisa fokus semuanya. Jadi Bapak Ibu nanti kita melakukan perenangan. Semoga Bapak Ibu bisa fokus dan bisa menghilangkan stres. Kita akan melakukan badal rehat. Itu nanti akan membuat Bapak Ibu bisa mempromosi lalu juga menenangkan pikirannya. Bisa semuanya Bapak Ibu? Bapak Ibu tolong dengarkan instruksi dari saya. Sekarang coba Bapak Ibu letakkan tangannya sidang seperti ini, ya, sampai menyentuh bahu di belakang. Oke. Nah, lalu pijit pelan-pelan. Lalu Bapak Ibu silakan tutup matanya, ya, tutup matanya. Pijat dengan pelan, tarik nafas pelan-pelan melalui hidung, ya, terus Bapak Ibu dalam-dalam, lalu lepaskan melalui mulutnya. Lanjut Bapak Ibu, silakan hidup lebih dalam lagi. Lalu lepaskan pelan-pelan. Bayangkan Bapak Ibu berada di tempat yang nyaman. Lalu Bapak Ibu melihat sebuah danau, atau Bapak Ibu berada di pegunungan, atau Bapak Ibu berada di dalam masjid, atau mungkin pula ada yang membayangkan berada di kamarnya sendiri, ya. Bapak Ibu merasakan tidak ada beban dalam dirinya, merasa lebih fresh, dan Bapak Ibu merasa tidak ada beban dalam diri Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengingat orang-orang yang Bapak Ibu cintai, ya. Lalu Bapak Ibu yang mungkin sekarang ini sedang melanjutkan pendidikan, yang biasanya banyak tugas, sekarang merasakan kebebasan, yang nyaman. Bapak Ibu hanya memikirkan kesenangan, ya, mungkin ada yang senang dengan anak-anaknya, atau bertemu dengan orang yang mencintai yang sudah lama tak ketemu. Sekarang Bapak Ibu ketemu. Bapak Ibu yang mengajar biasanya banyak tugas, sekarang Bapak Ibu dibebaskan dari tugasnya. Yang biasanya banyak tekanan pekerjaan, Bapak Ibu lepas merdeka dari kegiatan tersebut, sehingga Bapak Ibu merasa rileks, merasa fresh, merasa seperti orang yang merdeka, yang bebas dari tekanan, dari mungkin dari pekerjaan, dari tuntutan pendidikan, sehingga Ibu dan Bapak merasa menjadi orang yang merdeka. Air yang berjernih, Bapak Ibu
itu dengan Bapak Ibu berusaha, dengan ketenangan yang Bapak Ibu miliki, dengan jiwa yang optimis, insya Allah Bapak dan Ibu bisa mencapainya. Janganlah Bapak Ibu menjadi orang yang mudah patah semangat. Jadilah orang yang optimis, menjadi pribadi yang positif. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad selalu optimis, walaupun kadang dia dicelakai orang lain, difitnah, tapi itu tidak menjadi beban dari Bapak Ibu, malah itu menjadi pemicu bagi Bapak Ibu untuk berhasil. Mungkin Bapak Ibu yang dalam pendidikan ada dekatan yang akan sukses, tuntutan-tuntutan, insya Allah dengan Bapak Ibu optimis, insya Allah sudah tercapai. Dan Bapak Ibu yang ada tekanan pekerjaan, memang seperti itulah hidup Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu semangat, lalu selalu mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu bisa menjadi orang yang sukses. Jadikan hal-hal yang sama seperti ini, ada orang yang menikah, itu jadikan pemicu bagi Bapak Ibu berhasil. Saya doakan Bapak Ibu sehat selalu, sukses lagi batin, dan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang bisa berkompetisi baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Sekarang Bapak Ibu silakan buka matanya, lalu tarik nafas, keluarkan pelan-pelan Bapak Ibu, tarik lagi Bapak Ibu, lalu keluarkan lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, tarik nafas dalam-dalam, lalu kita lepaskan. Baik, tepuk tangan kita semua Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu itu bentuk bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu. Silakan lakukan di rumah, itu bisa menenangkan pikiran Bapak Ibu dan bisa menenangkan jiwa. Saya meminta refleksi dari Bapak Ibu dari kegiatan tadi. Bu Almi, apa yang Bu Almi rasakan? Ikhlaskan saja caranya Bu Almi. Lebih rileks dan lebih lega rasanya dari berbagai permasalahan yang dihadapi, baik saya ada dengan tekanan-tekanan baik di rumah ataupun di sekolah, jadi lebih rileks dan lebih merasa lebih lega. Alhamdulillah, terima kasih Bu Almi. Yang dari yang lain ayo Bapak Ibu, saya mau minta refleksinya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Setelah saya melakukan terapi refleks butterfly heart, saya merasa jiwa ini tenang, rileks dan lebih lega. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Semoga sebelum dimulai materi Bapak Ibu bisa lebih fokus. Karena Bapak Ibu banyak dalam budaya positif ini materi yang akan kita bahas dengan kegiatan tadi. Semoga Bapak Ibu lebih fokus. Ada 8 materi dalam konsep inti budaya positif. Yang pertama nanti ada perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan ada yang lagi Bapak Ibu yaitu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol diri, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Oke, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu masih ingat pada masa sekolah dulu, kira-kira bagaimana Bapak gurunya mengajar. Bapak Ibu masih ingat? Coba Bu Cici bagaimana dulu Bu Bapak Ibu
Oke, silakan. Waktu saya menjadi siswa dulu, biasanya guru-guru waktu mengajar itu kebanyakan metodenya sama dan hanya berpusat pada guru saja dan tidak ada interaksi lebih jauh kepada siswanya. Baik, Bu Dewi. Baik, ketika sekolah dulu, guru cenderung memberikan hukuman kepada siswa yang tidak bisa mengerjakan tugas. Contoh, apabila disuruh mengerjakan tugas papan tulis, biasanya menapa, misalnya 3 tambah 3, misalnya karena kalau kita salah, lalu kita dihukum suruh berdiri di depan. Itu guys. Sepertinya masih terpusat kepada guru ya. Nah, itulah pembelajaran dengan paradigma lama. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan konsep prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yaitu yang mungkin dulu itu masih ilusi guru mengontrol murid, guru yang menjadi senternya, lalu ilusi bahwa titik kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Masih banyak dulu seperti itu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Nah, kita lihat ini misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Nah, dalam teori kontrol atau pilihan itu kita nanti berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu berikutnya stimulus responnya seperti ini. Perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu contoh stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Itu teori kontrolnya, itu adanya kolaborasi, konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon yang terakhir contohnya model berpikir menang kalah. Itu kalau teori kontrol harus menjadi berpikir menang-menang. Nah, sekarang Bapak Ibu guru kan sudah mengenal kurikulum 13. Kira-kira bagaimana prakteknya sekarang ini, Bu Cici? Baiklah, pembelajaran di kurikulum Merdeka ini sudah berpusat pada siswa. Guru hanya membimbing siswa saja dan sudah berdiferensiasi. Terima kasih. Pendapat berikutnya, siapa yang mau? Ya, Bu Ali, silakan. Baiklah, pada paradigma baru itu sudah berdiferensiasi kepada murid, di mana guru dapat menyesuaikan metode dan materi pembelajaran itu sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Terima kasih, bagus sekali ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan paradigma baru seperti pengalaman yang sudah diceritakan bagaimana dulu ketika menjadi siswa dan guru seperti apa. Dan sekarang Alhamdulillah Bapak Ibu guru juga sudah menerapkan bagaimana paradigma baru yang sudah Bapak Ibu
Sekarang kita masuk materi yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang tadi pengertian disiplin, sekarang kita masuk disiplin positif. Kira-kira menurut Bu Almi disiplin positif itu apa? Menurut saya itu kalau disiplin positif itu adalah suatu bentuk kontrol diri bagi diri individu untuk meningkatkan rasa percaya diri, terus bagaimana meningkatkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan diri. Terima kasih Bu Almi. Dari sini siapa? Baik, terima kasih kepada Said. Disiplin positif itu menurut saya adalah sesuatu yang kita belajar atau patuh kepada suatu hal yang diberikan untuk membentuk dan meningkatkan kepercayaan diri kita, dan kemudian juga untuk memberikan kepada diri kita itu sebuah nilai-nilai yang positif dan berguna bagi kita, kemudian juga positif juga dilihat oleh orang lain. Sekian, terima kasih Pak. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu pendapatnya. Jadi disiplin positif itu adalah pendekatan untuk menjadi murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Nah, sekarang Bapak Ibu di sekolah kita kira-kira disiplin positif ini sudah berjalan atau belum? Kalau di sekolah kita yang saya lihat itu sudah ada ya Pak, seperti siswa sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, siswa sudah sadar akan kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih kepada Pak Is. Menurut saya contoh disiplin yang positif yang telah dilakukan oleh siswa di SMK ini seperti datang tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, dan juga hormat kepada gurunya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah beberapa disiplin positif sudah diterapkan dan sudah kita laksanakan di SMA 5 Pariaman ini. Luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat apa saja nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya dimanapun Bapak Ibu berada, apapun agama Bapak Ibu, apapun negara Bapak Ibu, itu nilai-nilai itu yang kita pakai. Nah, ini contohnya. Misalnya setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut William Glasser. Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini nilai-nilainya itu misalnya beriman, bertakwa. Itu tadi di SMA ini ada sholat zuhur berjamaah ya Bapak Ibu sudah laksanakan. Lalu mandiri, lalu bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong serta kreatif. Yang dimana tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan
ini siswa-siswa di SMA 5 Pariaman sudah menerapkannya. Nah, sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contohnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, pada profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernama kritis. Sedangkan pada IDO Primary Years Program atau PHP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan kepada keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi dimanapun kita berada, ini biasanya dipakai oleh semua orang. Sekarang kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia, yang mana Bapak Ibu kebutuhan dasar ini adalah sesuatu yang berupa hierarkinya piramid. Apabila kebutuhan yang di bawah tidak tercapai, maka yang di atasnya itu tidak akan bisa lanjut. Misalnya itu pada kebutuhan dasar manusia yaitu ada yang bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, pada bertahan hidup ini biasanya itu yang fondasi sekali, misalnya yang bersifat fisiologis seperti makanan, lalu kebutuhan tempat tinggal, lalu apalagi kebutuhan biologis. Kalau ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa rasa kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang kedua itu rasa kasih sayang dan diterima itu mungkin ingin diperhatikan, ya, mendapatkan bela dari orang tua, lalu dengan pertemanan merasa dia itu ada perhatian. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka akan bisa penguasaan. Penguasaan ini rasa dia itu memiliki rasa kompetitif, ya. Lalu dia mempunyai sesuatu yang dirinya yang bisa diakui oleh orang lain. Jika itu terpenuhi, maka bisa kebebasan. Kebebasan itu misalnya keinginan sesuatu seperti apa. Nah, lalu terakhir dengan ini kebebasan itu baru nanti dicapai kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu guru sebagai kita pendidik, kita harus sadar ini bahwa manusia itu, siswa kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin selama ini ada siswa kita yang mencari perhatian, lalu dia bikin onar, lalu kita dengan dia bikin onar itu kita langsung saja tidak memarahi dia, tidak melakukan disiplin positif tanpa menanyakan. Itu kadang-kadang yang dirasakan mereka itu mana tahu dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Makanya dia dengan ditegur guru itu rasanya menurut dia itu perhatian. Nah, itu kadang itu enggak kita sadari. Kita langsung memarahi, ya, lalu itu tidak etis dilakukan. Sebenarnya Bapak Ibu kalau ada siswa seperti itu, lalu kita ketika dia kalau ditegur di kelas mungkin kurang etis, dia malu. Kalau ada Bapak Ibu ada kesempatan, panggil dia ke ruangan, misalnya melalui di ruang BK atau tempat Bapak Ibu merasanya menanyakan bagaimana keadaannya. Itu seperti yang Bu Ali curhat kepada saya kemarin, ada siswanya seperti itu karena orang tuanya sudah bercerai, lalu ada yang tinggal sama neneknya, lalu ada orang tuanya yang sibuk bekerja sehingga mereka tidak mendapatkan perhatian. Dengan ditegur oleh guru, walaupun guru itu marah-marah, dia senang, itu bentuk kasih sayang menurut dia. Nah, semoga Bapak Ibu untuk kedepannya bisa menerapkannya. Bapak Ibu, kita perhatikan apa saja kebutuhan dasar yang ada pada siswa kita. Lalu kita masuk materi selanjutnya, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, itu ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama itu motivasi eksternal, itu bunyinya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, bisa dengan kalimatnya seperti ini, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu termasuk motivasi
eksternal. Lalu yang kedua, motivasi eksternal itu seperti ini, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaannya misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, yang terakhir yaitu yang motivasi internal atau berupa tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Kira-kira ini Bapak Ibu sudah melakukan yang mana? Bu Dewi bagaimana? Sama-sama campaign Pak Es. Ya. Jadi dalam campaign edukasi perilaku manusia ini, kalau kita lihat siswa-siswa kita umumnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Mereka melakukan disiplin positif itu masih dari yang disebut dengan motivasi eksternal, di mana takut dihukum, takut dikasih sanksi, takut nanti tidak naik kelas, takut nanti dipanggil orang tuanya, dan lain sebagainya. Takut disuruh perjanjian, dan yang pertama sekali adalah takut nanti nilainya ada masalah. Jadi kalau kita lihat siswa atau siswa di sini itu masih melakukan yang namanya motivasi eksternal. Kalau seharusnya seperti apa Bu Dewi? Seharusnya motivasi yang mereka miliki adalah motivasi internal, yaitu mereka sudah sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu benar-benar dari diri mereka sendiri, bukan karena paksaan atau terlalu berjuang. Demikian Pak. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Nah, berarti Bu Dewi sudah menerapkannya. Jadi Bapak Ibu yang belum menerapkan, tolong diterapkan ya Bapak Ibu. Ini ada soal Bapak Ibu, bisa kita baca bersama-sama. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan seperti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi, lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru yang dicontohkan oleh murid Anda yaitu menghargai dan menilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi ini, atau bahkan ketiga-tiganya? Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi ini, manakah saat yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan. Silakan cermati lagi pertanyaannya. Nanti Bapak Ibu yang bisa menjawab, disilakan. Oke, ayo Bapak Ibu. Baik, Rais, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang diajukan. Nah, kalau dari diri saya sendiri, saya hadir di sekolah ataupun hadir mengajar tepat waktu masuk ke kelas itu karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya adalah orang yang menghargai waktu. Jadi saya selain itu, selain menghargai diri dan menghargai waktu, saya ingin menjadi teladan bagi murid-murid. Karena sebagai guru, tindakan kita itu pasti akan ditiru oleh murid-murid kita. Kalau kita sendiri tidak bisa hadir tepat waktu, bagaimana kita bisa mengajak atau menyuruh anak kita untuk tidak datang terlambat? Nah, jadi untuk sebenarnya kalau kita dalam mengajar itu akan lebih baik jika dengan kita langsung memberikan contoh. Tidak hanya dari kata-kata, kamu jangan terlambat, silahkan datang tepat waktu. Tidak hanya seperti itu. Akan lebih efektif ketika kita mengajar atau mendidik anak dengan memberikan contoh. Jadi kalau kita sendiri datang terlambat, lalu ketika ada siswa yang datang terlambat kita marah, mungkin ada siswa yang akan berkata, ibu aja datangnya juga terlambat, kenapa saya dimarahi, ibu tidak dimarahi? Kadang ada siswa yang akan berkata seperti itu. Jadi mungkin sebaiknya kita memang mengajar dengan memberi contoh kepada murid-murid kita. Kemudian kalau yang pertanyaan yang terakhir, dari ketiga motivasi itu manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid?
itu mungkin seperti yang disampaikan Ibu Dewi tadi, itu banyak mungkin yang lebih ke menghindari hukuman, mungkin karena mereka belum memahami dasar-dasar atau sebenarnya nilai-nilai apa yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang kita buat. Walaupun sebenarnya kita menginginkan siswa-siswa di sekolah kita ini mau hadir tepat waktu karena dari kesadaran dirinya sendiri. Tapi karena mungkin sekarang mereka belum memahami arti atau tujuan atau maksud dari hadir tepat waktu itu, jadi mereka tidak mau melaksanakannya. Jadi mungkin Bapak Ibu kita bisa berharap, mungkin juga mendoakan mereka, dan sekaligus kita memberi contoh teladan bagi mereka untuk bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Luar biasa jawaban dari Bu Cici, kita beri tepuk tangan. Nah, jadi jawaban Bu Cici itu itulah yang seharusnya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan dalam ketika mengajar di SMA 5 Preman ini. Nah, sekarang kita lihat atau dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, bahwa penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, seperti ini. Ada penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, lalu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, lalu penghargaan itu juga nanti juga bisa merusak lingkungan, lalu penghargaan juga bisa nanti menurunkan kualitas, lalu penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini artinya Bapak Ibu, kalau ketika Bapak Ibu memberi penghargaan atau berupa pujian, jangan terlalu berlebihan, karena itu akan memicu nanti mereka itu tidak dari hatinya, tujuannya lain yang mereka dapatkan. Kalau bisa mereka itu melakukan sesuatu itu benar, itu apa adanya, ada tekad dari dia untuk melakukan sesuatu. Jadi ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingatkan beberapa hal, itu memberi pengakuan secara khusus, lalu beri pengakuan secara pribadi, lalu beri pengakuan kepada semua murid, lalu beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini Bapak Ibu ada timer dan suasana yang harus kita berikan. Kadang-kadang kita memang kita berikan kepada seorang diri. Nah, karena kalau kita berikan dalam kelas sebenarnya itu bisa menimbulkan kecemburuan. Ada momennya ketika kita memberikan pengakuan itu untuk bersama akan bisa dicontoh. Itu sesuai dengan nanti suasana dan waktunya Bapak Ibu. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya pada pembuka, misalnya kemarin saya perhatikan, lalu nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Lalu dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, lalu misalnya saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulianmu, dan situasi pada saat membantu teman-temanmu pada di tugas kelompok. Lalu contoh pembukanya misalnya terima kasih untuk apa kira-kira, lalu itu nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab, dan situasinya misalnya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini perbedaan hukuman dan tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Ayo Bapak Ibu, kira-kira siapa bisa memberi tandanya ke depan, mana kira-kira yang hukuman dan mana yang konsekuensi? Ya Bu Mila, silakan. Oke, terima kasih Bu Mita. Bu Dewi, kira-kira yang ditulis Bu Mita itu apakah sudah betul atau bagaimana? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi?
Betul ya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Betul. Lalu Bu Almi yang nomor 3 coba baca. Untuk meninggalkan nomor 3, yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu bentuk dari hukuman. Terus selanjutnya yang ke nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu salah satu bentuk dari konsekuensi. Oke, selanjutnya yang untuk pernyataan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu salah satu bentuk dari konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu salah satu bentuk dari konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu bentuk dari konsekuensi. Terima kasih, luar biasa ya Bapak Ibu sudah tahu mana yang hukuman dan mana konsekuensi. Nah ini yang kira Bapak Ibu bentuk hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Lalu yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Ini mungkin membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Lalu yang bentuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi kan itu anak menghargai disiplin. Lalu berupa paksaan, sedangkan kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Lalu konsep diri yang buruk, kalau pada konsekuensi konsep diri yang baik. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu dalam bentuk hukuman. Sedangkan pada konsekuensi yaitu kehilangan hak, lalu berbuat tidak nyaman, diasingkan, dan hanya bersifat sementara. Itu kira Bapak Ibu perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Lalu bisa kita lihat lagi bentuk identitas yang gagal hukuman, lalu identitas sukses disiplin, ada yang berupa konsekuensi dan restitusi. Coba Bu Cici Riana dibaca. Baiklah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif atau agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman. Coba dilanjutkan Pak Fikri.
Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi apa kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau hukuman itu biasanya bersifat negatif, ya. Lalu kalau konsekuensi itu biasanya netral antara kedua-duanya, antara negatif dan positif. Sedangkan restitusi harus yaitu artinya positif. Jadi kira-kira dalam mengajar atau kita di sekolah yang mana yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ya, luar biasa Bapak Ibu. Semoga kita bisa menerapkannya ketika mengajar di sekolah yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu itu ada 5 posisi kontrol yang biasanya terjadi di sekolah. Itu yang pertama misalnya identitas yang gagal itu seperti penghukum dan pembuat rasa bersalah. Misalnya guru berbuat itu menghindari hukumnya itu menghadik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu pembuatan bersalahnya itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Sedangkan dalam bentuk teman atau pemantau itu misalnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lalu kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, yang bagusnya yaitu menjadi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang positif. Lalu bisa dalam misalnya motivasinya guru berkata pada penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini mungkin siswa merasa terancam. Lalu kalau membuat rasa bersalah seperti ini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, ini termasuk juga yang agak berupa hukuman. Lalu kalau sebagai teman, ayolah lakukan ini demi ibu. Atau masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Lalu kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Yang luar biasa itu manajer, apa yang kita yakini itu sepakatannya. Lalu apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Lalu misalnya hasil itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, kalau pembuat rasa bersalahnya itu menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kalau teman itu akan menimbulkan misalnya rasa bergantung, sedangkan pada pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau sebagai manajer itu bisa membuatkan pribadinya. Lalu bisa dengan motivasi kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau sebagai penghukum itu murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas, sedangkan pembuat rasa bersalah itu murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau sebagai posisi pemantau, itu murid akan meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan pada posisi manajer, itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lalu motivasinya itu murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Itu sebagai penghukum. Lalu pada posisi pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Lalu sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Lalu sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sedangkan pada posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan pada dampak pada murid, kalau penghukum mungkin akan
akan mengulangi kesalahan lagi. Pada posisi membuat satu salah merasa rendah diri, lalu sebagai teman membuat siswa menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Lalu kalau sebagai posisi pemantau itu akan diberikan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan pada posisi manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Kira-kira Bu Dewi posisi mana yang bagus dalam kita di sekolah? Yang lain penghukum, pembuatan bersalah, teman atau pemantau itu ada dampak-dampak negatifnya. Apalagi yang pemantau itu ada dampak dalam PKS. Baik, Bu Cici Rianda, kira-kira itu yang mana yang sudah dilakukan saat mengajar atau di Sepanjang Preman ini? Penghukum. Ya, apa contohnya itu? Seperti misalkan anak yang tidak mau tugas seperti Kira-kira tindakan Bu Cici itu bagaimana Bu Ani? Apakah itu boleh atau enggak? Tindakan yang dilakukan oleh Bu Cici bila siswa salah itu tuh tidak seharusnya dihukum atau diberikan hukuman dengan berdiri di depan kelas. Terima kasih ya. Jadi Bu Dewi sudah menjelaskan dan Ibu Cici juga menjelaskan tadi dan dibantu Bu Ani. Jadi seharusnya kita bahas harusnya di posisi yang bagus memang Bapak Ibu manajer, luar biasa. Oke, ini kira-kira tugas pernyataan, lalu siapa yang mengatakan? Oke, jadi ada pernyataan sebelah kiri, kemudian posisi kontrol yang di sebelah kanan. Saat itu saya kecewa sekali dengan kamu. Maka posisi kontrol yang diberi oleh guru adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisinya adalah sebagai penghukum. Ayolah lakukan dari ibu bapak. Itu posisi guru adalah sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu posisi guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu posisi guru sebagai penghukum. Mungkin Pak Es. Mungkin Bu Cici, bagaimana pendapatnya terhadap yang disampaikan Bu Dewi? Apakah itu sudah betul atau ada tanggapan lain? Saya pendapat dengan Dewi di mana pernyataan itu kalau kita lihat dari tabelnya pernyataan dan siapa yang menyatakan itu menandakan itu adalah posisi kontrol dari seorang guru. Jadi mungkin saya sependapat dengan Dewi bahwa yang pertama itu adalah merasa bersalah, kemudian pernyataan yang kedua itu penghukum, kemudian yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, yang pernyataan yang kelima itu manajer, dan yang terakhir itu sebagai penghukum. Jadi yang bagusnya itu kita sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih luar biasa. Kita berikan tepuk tangan kepada ibu kita. Oke, ini ada kasus ketiga Bapak Ibu. Mungkin Bu Alni bisa membacakannya. Kasusnya, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah
ada pertanyaan Bapak Ibu. Itu posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Ya Bu Dewi silakan. Ya, langsung saja Pak Is. Posisi kontrol yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatan kepada Fajar adalah posisi berbuat rasa bersalah. Kenapa? Karena dia mengatakan kamu tidak kasihan sama Ibu Fajar. Itu Pak Is. Ya. Selanjutnya yang kedua Bu Cici, pertanyaan kedua yaitu membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Mungkin dari sikap Fajar kita bisa melihat bahwa kebutuhan yang diperlukannya adalah kebebasan. Mungkin pada saat itu dia sedang tidak ingin untuk belajar bahasa Inggris, mungkin karena dia tidak menyukai pelajarannya. Jadi dia ingin terbebas dari pelajaran bahasa Inggris. Itu terbukti dengan ketika dia hanya berdiri terpaku di depan papan tulis dan bersikap acuh tak acuh terhadap gurunya. Mungkin seperti itu. Tak mau diatur ya Bu Cici ya. Lalu nomor 3, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, Ibu Dewi, apa jawabannya? Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Dani adalah Fajar, sudah berapa kali kamu melakukan hal ini? Yang kedua mungkin Fajar, kenapa kamu selalu yang terus-menerus melakukan kesalahan? Seperti itu. Kemudian yang keempat, apabila Anda ada ke kelas sekolah, Fajar sudah mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Saya akan berkonsultasi dulu dengan wali kelasnya, berkonsultasi dulu dengan guru BK-nya, kemudian mengarahkan kepada wali kelas atau guru BK untuk menegur Fajar, kemudian memberikan arahan juga kepada guru wali kelas dan guru BK agar menyelesaikan permasalahan Dani dengan syarat harus mengetahui dulu mengapa Fajar melakukan hal tersebut, dan menyuruh Bu Dani menyuruh wali kelas atau guru BK mempraktekkan segitiga institusi tadi. Demikian Pak Is. Nah, luar biasa, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Dewi dan Bu Cici, itu betul sekali jawabannya. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira bagaimana tuh Bu Ali? Baiklah, terima kasih Pak Is. Jadi pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi itu sebagai pelindung untuk kita ya. Kalau misalnya jatuh itu akan melukai dan mencederai tubuh kita. Oke, dari dirinya sendiri ya. Lalu yang Bu Dewi, yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencucikan tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang nomor 2 itu mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Pertama itu adalah untuk kesehatan, karena menggunakan masker untuk kesehatan, mencuci tangan untuk kesehatan, menjaga jarak 1,5 meter untuk kesehatan. Yang keduanya adalah menghargai dan menghormati orang lain. Jadi kalau kita menggunakan masker, orang lain menggunakan masker, berarti kita sudah menghargai dan menghormati orang lain. Oke, nomor 3 Bu Cici Anda, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau saat datang ke sekolah misalnya? Pertanyaan nomor 3, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan supaya agar kita bisa menghargai waktu. Jadi dari 3 pernyataan ini bisa kita simpulkan jawabannya betul semua, bagus. Berarti untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lalu kita lihat Bapak Ibu, jika nanti awalnya mungkin peraturan kelas, setelah Bapak Ibu diskusi sama siswanya akan menjadi keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas sudah tercipta, itu maka lingkungan positifnya akan otomatis akan ikuti, dan akhirnya kita bisa menggerakkan lingkungan budaya positif di tempat Bapak Ibu mengajar. Bapak Ibu,
sudah menerangkan ya bagaimana menerangkan keyakinan prinsip positif. Yang pertama, langkah pertama itu Bapak Ibu misalnya mengungkapkan perasaan siswa kita apa yang mereka yakini misalnya, lalu nanti Bapak Ibu bisa menerangkan di kelasnya, suruh dia satu-satu mendengar ke depan kira-kira apa keyakinan yang akan mereka sepakati bersama. Lalu Bapak Ibu nanti kalau mereka sudah tampil, nanti kita ubah menjadi kalimatnya menjadi mungkin ada yang masih negatif ya kata-katanya, kita ubah menjadi positif agar nanti siswa itu yakin itulah yang bagusnya. Lalu baru setelah itu kita bikin kegiatan pendalaman keyakinan kelas berbentuk tabel T dan Y. Misalnya yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain yang dengan izinnya, lalu mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, lalu berbagi. Yang terdengar misalnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Lalu terima, tolong saya, permisi, boleh saya pinjam atau nanti akan segera saya kembalikan. Misalnya yang berperilaku yaitu tersenyum ramah, lalu memberikan salam hormat, lalu berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi kalau ini sudah kita laksanakan, nanti kita terapkan lagi Bapak Ibu kira-kira yang mana untuk guru yang harus dilakukannya yang positif. Misalnya guru itu harus mengajar, berperilaku baik kepada siswa. Lalu yang siswa bagaimana? Atau murid bagaimana? Misalnya sopan kepada guru, datang tepat waktu. Lalu yang tidak boleh untuk guru, misalnya guru itu marah-marah, datang terlambat, menyamai tugas kepada siswa. Kalau siswa yang tidak bolehnya bagaimana? Misalnya berkata kasar kepada guru, datang terlambat. Nah, setelah itu, ini contohnya yang berupa peraturan atau keyakinan kelas. Misalnya peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu agak seperti memberi getah ya. Kita keyakinan kelas itu bentuknya tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu berupa peraturannya. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Lalu peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain atau berkomitmen supaya tidak terlambat. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu keyakinan kelasnya adalah demi keselamatan dan menghormati orang lain. Dan dilarang menggunakan narkoba. Itu kalau keyakinan kelas itu menjaga kesehatan. Lalu peraturan misalnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu kalau keyakinan kelasnya bisa ditulis menghormati orang lain, lalu bersabar. Lalu gunakan masker. Nah, itu tujuannya keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi selanjutnya, segitiga restitusi. Pak Aldi, kira-kira apa itu pengertian segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu yaitu proses menciptakan atau memperbaiki kesalahan bagi murid. Jadi artinya dia ada kesalahan yang dibuatnya, ada proses untuk memperbaikinya. Bu Dewi? Segitiga restitusi adalah tiga langkah yang dilakukan oleh guru, di mana posisinya adalah sebagai manajer dalam mencari solusi di setiap permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Baik, terima kasih. Sebelum kita menjelaskan langkah-langkahnya, itu harus ada beberapa yang harus kita pahami, yaitu ini ciri-ciri restitusi. Itu satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan berbentuk paksaan. Lalu restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi yang selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah kita mengetahui ciri restitusi, kita bisa lihat ini ada segitiganya seperti ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu Bapak Ibu adalah 3 langkah yang kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas, lalu memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas itu bisa kita tanyakan seperti, seseorang pasti pernah melakukan kesalahan, lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah ini dilakukan, baru Bapak Ibu bisa melakukan validasi kebutuhan, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan. Baik Bapak Ibu, itulah 8 materi yang sudah dijelaskan dan kita bahas bersama. Semoga Bapak Ibu juga bisa melakukannya ketika menjadi guru di SMA 5 Pariaman ini, mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, lalu juga motivasi perilaku manusia, posisi kontrol diri, keyakinan jelas, dan restitusi. Dengan kita melakukan disiplin positif ini, maka kita nanti akan menemukan karakter anak atau siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari pendidikan nasional. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.